menyertai komorbiditas dan sebagainya. Kira-kira gimana dari Dokter Rukiasa kalau seandainya penelitian ini dilanjutkan pada populasi manusia pasien tuberkulosis sebagai subjek kajian, bagaimana? Saya terima kasih Dokter Sudarsono atas pertanyaannya, bahwa saya pikir penelitian ini bisa diaplikasikan walaupun ini berasal dari suatu penelitian animal model, karena sebenarnya sudah banyak penelitian di bidang etambutol ini yang telah banyak dilakukan, baik di bidang biomolekuler, tetapi yang terbanyak adalah secara klinis dilakukan. Kalau kita hitung akan tidak terhitung banyaknya penelitian mengenai efek samping etambutol ini. Dan memang bahwa etambutol ini memberikan dampak yang negatif, tetapi besarnya prevalensi tersebut hanya 1%. Masih banyak yang tidak memberikan komplikasi ke arah mata, tetapi walaupun sedikit, tetapi kita sebaiknya juga aware bahwa ini pun sebenarnya cukup mengganggu pada pasien. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dok. Ya, terima kasih. Jadi saya puas dengan jawaban-jawabannya, karena bagaimanapun ini ada sumsih untuk ke depan itu, untuk baik dalam program maupun individual para misi untuk berhati-hati di dalam pemerintah yang memang diberikan waktu yang tidak pendek. Demikian, kembalikan Prof. Toy. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Sudarsono. Kita teruskan dengan penyandang 7 itu Dr. Susilowati Andayani, Dr. MS. Silakan, Dr. Susilowati. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Promopendus Dr. Luki Siari atas selesainya disertasi ini, dan ini saya kira merupakan awal dari karir Anda nantinya. Saya ada beberapa saran, yang lainnya ada di lembaran saran, tapi ini karena menggelitik gitu, mohon maaf Prof. Toyo, saya sebutkan. Yang pertama, saran pertama adalah tikus jantan. Di sini tidak ada jantan. Mungkin saudara bilang ada kejantan betina, itu ada tertentu ya, ada syarat tertentu begitu. Jadi sebaiknya di judul pada tikus jantan, jantannya disebutkan. Kemudian penelitian saudara ini bukan time series, tapi post test only ya. Jadi the randomized post test only control group design. Jadi bukan time series. Dan uji kausalitas itu juga tidak ada. Yang ada uji korelasi atau komparasi. Ini mohon maaf saya sebutkan daripada nanti ditiru yang lainnya. Saya sebutkan ini. Kemudian pertanyaan saya tadi dikatakan di sini saya baca summary. Saudari mencari model kematian melalui jalur apoptosis yang mana? Jalur apoptosis itu kan ada yang jalur mitokondria dan non mitokondria. Nah, kira-kira jalur neurotoksiknya di sini apakah bisa lewat dua-duanya atau salah satunya yang dominan? Mohon dijelaskan. Kemudian pada tadi banyak penelitian klinis tentang etambutol, dan saya baca di sini bahwa efek toksis itu bisa dicegah dengan pemberian kuprum dan atau zinc. Pada diare, terapi diare itu memang ada pemberian zinc selama 10 hari, antara lain kalau nggak salah itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan jangan kondisi tersebut terulang kembali. Itu alasan pemberian zinc-nya itu.
Nah, meskipun di sini penelitian saudara kan pada tikus, apakah dari tikus ke manusia itu bisa langsung diterapkan atau yang lainnya? Apakah saudara berani menganjurkan untuk pemberian kuprum atau zinc pada penderita TB? Oleh karena penderita TB sini mayoritas adalah tergolong kategori 1, di mana di situ pengobatan selama 6 bulan, di mana etambutol 2 bulan diberikan per hari, kemudian yang 4 bulan itu pemberiannya seminggu 3 kali. Kalau yang seminggu 3 kali itu yang pada ini yang gagal. Sedangkan yang kategori 1 hanya diberikan pada fase intensif selama 2 bulan dan pemberiannya tiap hari. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Susilowati Anjani, Dr. MS. Terima kasih atas sarannya dan mungkin akan kami pertimbangkan mengenai usulan tersebut berkenaan dengan statistik, mungkin akan saya pertimbangkan dan saya konsultasikan kepada promotor. Kemudian berkenaan dengan apakah tikus langsung ke manusia, secara teoritis memang tidak, Prof. Jadi dari binatang langsung ke manusia tentunya tidak, tentunya melalui langsung dipakai, tentunya tidak, melalui beberapa rangkaian uji klinis yang bertahap seperti itu. Dan memang bila memungkinkan baru kita aplikasikan kepada manusia. Pertanyaannya mungkin yang pertama adalah yang berkenaan dengan pemakaian etambutol atau pemakaian zincnya. Di sini saya mungkin sedikit kurang jelas, Prof. Apakah pemakaian zinc pada penderita tuberkulosis? Tadi saya baca di sini untuk terjadinya apoptosis itu bisa dihambat atau dikurangi lah mungkin ya dengan pemakaian kuprum dan zinc. Karena seperti pada diare itu kan sudah ada pemberian zinc pada penderita diare selama 10 hari. Nah, saudara berani enggak kira-kira menganjurkan pada paru-paru setiap penderita yang mendapat etambutol ada pemberian kuprum dan atau zinc? Terima kasih Dr. Susilowati. Mengenai penggunaan kuprum dan zinc pada penderita TB ini, beberapa penelitian telah dilakukan di manusia dan kebetulan penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Paru Surabaya oleh Deniati pada tahun 2016 yang membandingkan penderita yang memakai zinc dan yang tidak memakai zinc pada penderita kasus TB baru, yang mana didapatkan perbedaan yang cukup bermakna antara pemakai dan pemberi yang diberikan zinc dengan yang tidak. Jadi dengan pemberian 1 bulan itu pemberian zinc 1 bulan akan kami memakai parameter visual field. Jadi tidak terdapat gangguan visual field, tetapi pada 2 bulan akan berdampak terjadinya gangguan visual field pada pasien yang tidak diberikan zinc dibandingkan dengan pasien yang diberikan zinc. Seperti itu, Dok. Memang ini sudah menginjak ke manusia, sudah diberikan. Dan mengenai kenapa saya lakukan, kok saya kembali ke tikus lagi, karena saya pada penelitian ini adalah mencari mekanisme sebenarnya bagaimana proses apoptosis itu terjadi. Tentunya tidak bisa saya terapkan dengan sampel manusia seperti itu, Prof. Jadi dosisnya berapa? Dosis kuprumnya berapa, zinc-nya berapa, dan berapa hari pemberian pada penelitian dengan saudara? Mengenai pemberian kuprum ini saya
belum, tetapi yang zinc-nya yang sudah. Yang zinc-nya ini dengan pemberian per hari selama 2 bulan, selama pemberian TB itu diberikan terus selama 2 bulan, dengan dosis insya Allah 40 mg. Seperti itu, dokter. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dok. Yang satunya ini tadi, model melalui jalur apoptosis yang mana? Kan jalur apoptosis kan ada 2 ya, mitokondria, non mitokondria. Iya, Bro. Mestinya ada analisis jalur. Karena di sini saudara mengatakan jalur apoptosis. Gimana ini? Untuk menjawab di kerangka di ringkasan saudara ini. Sebetulnya mencari mekanisme, kemudian mencari jalur, mencari model kematian, itu mesti ada analisisnya jalur mestinya. Mencari model itu ada analisis jalur. Oke, dokter. Jadi penelitian kami ini memang memfokuskan pada jalur intrinsik. Jadi apa yang terjadi di jalur intrinsik itu yang lebih saya fokuskan, dan memang saya tidak mengeksplor di jalur ekstrinsik. Karena memang kami fokusnya karena di intrinsik karena dugaan penelitian sebelumnya bahwa yang lebih dominan adalah di jalur intrinsik. Cuman mekanismenya yang jelas itu bagaimana, itu memang belum dapat menjelaskan secara detail dan secara benar. Dan melalui jalur intrinsik ini ada beberapa variabel yang terkait, dan di sini mungkin ada PKC delta, ada P53, dan pada penelitian saya ini ternyata P53 ini yang jauh lebih berperan dibandingkan dengan jalur yang melalui PKC delta. Jadi seperti itu, dok. P53 itu mitokondria atau non mitokondria? P53 itu di sitosol, Prof. Mitokondria berarti. Iya, di sitosol. Tetapi di sini ada baknya apa ini? Bak ini kan berarti kan non ya, non mitokondria ya. Ya sudah, nanti dilihat lagi. Jadi tidak ada analisis jalur ya, karena di sini saudara untuk mencari model. Analisis jalur yang kami lakukan adalah secara korelasi bertahap dengan menggunakan uji Spearman. Seperti itu, dokter. Ya, nanti dilihat lagi uji Spearman itu hanya korelasi, bukan analisis jalur. Bukan multivariate, bivariate ya. Terima kasih Prof. Sutoyo atas waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita teruskan dengan yang ke-8, yaitu Dr. Ahmad Suryawan, Dr. Spesialis Anak-anak Konsultan. Silakan, Dr. Wawan. Terima kasih pimpinan sidang Profesor Sutoyo. Pertama, izinkan saya mengucapkan selamat dulu pada Dr. Luki Syahri Agustin. Dr. Luki ini teman saya satu kelas, Prof. S1 kedokterannya. Jadi saya turut bangga beliau bisa pada sampai tahap ini. Singkat saja, saya langsung pada 2 pertanyaan. Saya sebenarnya menyiapkan 5, tapi 3-nya sudah ditanyakan sama penguji yang sebelumnya. Yang pertama, Dr. Luki Syahri, berdasarkan penemuan baru yang Anda temukan ini sebagai seorang dokter anak yang pengguna etambutol, saya jadi merasa banyak sekali besar manfaatnya seperti Dr. Sudarsono tadi juga ya. Berdasarkan penemuan baru yang Anda temukan ini, apakah sekiranya akan membawa implikasi nanti akan adanya usulan atau memodifikasi, merubah atau bahkan memperkuat penggunaan terapi etambutol yang selama ini kita berikan ya dalam bentuk sediaan untuk terapi TB, atau bila ada kemungkinan untuk ke sana, itu atas dasar apa? Tapi bila tidak, itu juga atas dasar apa juga? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selama Anda menjalankan penelitian ini, apakah ada sesuatu yang Anda lihat sebenarnya itu penemuan baru, tapi tidak termasuk dalam tujuan daripada penelitian Anda? Dan itu tidak pernah Anda bayangkan selama ini. Oh lah, kok ini ya? Karena itu beberapa kali saya temukan di saya sendiri dan kolega-kolega saya. Sebenarnya pada waktu menjalankan penelitian ini, ada sesuatu malah yang saya tidak tahu
Itu seharusnya saya masukkan itu hanya, tapi tidak saya masukkan. Apakah ada, Dr. Luki? Itu aja dua itu dulu, Dr. Luki. Terima kasih pimpinan sidang. Ya, dan Terima kasih Dr. Ahmad Suryawan, dokter spesialis anak konsultan atas pertanyaannya. Memang Dr. Ahmad Suryawan ini teman saya. Memang prestasinya luar biasa sejak di pendidikan S1. Beliau ini cukup aktif, ya, dan yang perlu saya ingatkan ini sempat pada titik poin kritis pada gempa bumi di NTT yang saya pikir hilang. Jadi beliau ini selamat menggapai pinggiran jurang, kata beliau. Alhamdulillah sampai sekarang sehat. nyawa sambungan itu. Jadi mengenai modifikasi terapi TBO saya tidak berani ya mungkin ya. Jadi di sini mungkin yang bisa saya sarankan adalah bahwa dengan penelitian ini kita ini perlu waspada seperti yang tadi saya utarakan bahwa ada efek samping mata dan jangan diabaikan seperti itu. Setidaknya syukur-syukur kalau pada tahap berikutnya akan ada protokol seperti kewaspadaan pada bidang yang lain. Misalkan pada penderita TB ini ada protokol bahwa telinga harus sehat, mata pun harus sehat sebelum diberikan terapi seperti itu. Itu yang sangat kami harapkan di kedepannya. Karena selama ini kalau sudah ada di pedoman-pedoman terapi, hal-hal yang harus diperiksa sebelum diberikan TB drug ini termasuk telinga, fungsi ginjal dan sebagainya, tetapi tidak pernah mata. Nah, mungkin dari beberapa dari hasil penelitian ini mungkin bisa menjadi pertimbangan bahwa dimasukkan protokol pada penata laksanaan TB seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah ada hal-hal yang baru di sini yang cukup membuat saya bertanya-tanya adalah mengenai protein kinase delta pada penelitian saya, yang mana pada beberapa penelitian sebelumnya maupun penelitian yang bersifat analogi mengatakan bahwa H2O2 hidrogen peroksida ROS yang lain bisa menginduksi kerusakan protein kinase C delta. Pada penelitian saya ini protein kinase C delta ini tidak bermakna. Nah, itu yang menjadi tanda tanya saya. Memang ya ini seperti temuan baru menurut saya. Mungkin itu, dokter. Jadi yang tidak bermakna itu malah menemukan sesuatu yang baru karena selama ini menjadi mekanisme utama gitu ya, Iya. Dr. Luki ya. Oke. Itu yang menarik jadinya ya, membantah sesuatu yang selama ini kita yakini terjadi di mekanisme apoptosis, kematian sel pada umumnya, tapi pada ganglion retina ini saya baru belajar dari disertasi Anda ini. Sangat-sangat bagus dan sangat-sangat menarik. Terima kasih pimpinan sidang, saya sangat puas dengan jawaban dari pemohon. Terima kasih, Ya, Prof. terima kasih Dr. Wawan. Kita teruskan dengan yang ke-9 yaitu Dr. Bambang Purwanto, dokter Master Kesehatan. Silakan Dr. Bambang. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Profesor Dr. Sutoyo, dokter spesialis urologi konsultan. Saya ucapkan selamat kepada Dr. Lukiasari, spesialis mata yang sudah sampai pada hari ini. Ya. Kurang satu lagi penanya dari Bapak Pimpinan Sidang. Insya Allah nanti setelah itu Dr. Lukiasari akan dikukuhkan menjadi seorang dokter. Saya seperti halnya Profesor Win Darmanto, Bapak Dekan dari Fakultas Sains dan Teknologi. Kami berdua sama-sama berasal dari bidang yang ilmu dasar. Saya di bagian ilmu faal. Ya, concern saya dengan Prof. Win mirip-mirip, agak sama. Memang yang diteliti oleh Dr. Lukiasari itu adalah concernnya bagaimana ethambutol ini bisa kemudian menyebabkan
kerusakan dan kematian dari sel ganglion saraf dari retina. Namun yang menjadi pemikiran berikutnya itu adalah justru yang penting, ya, karena kemudian terbukti betul bahwa ini bisa menginduksi terjadinya apoptosis. Sedangkan semua sel itu bisa mengalami apoptosis. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa justru sel ganglion retina yang kena? Nah, mungkin Dr. Lukiasari dari wawasan keilmuannya, dari bacaan yang sudah begitu banyak, mungkin bisa menjelaskan. Ya. Kira-kira apa sih penyebabnya etambutol itu kok senang sekali datang main dan bikin kerusuhan di mata, di ganglion sel mata. Kok bukan di sel yang lain misalnya, spermatozoa misalnya. Kenapa kok ke mata gitu? Mandul nanti. Ya, ini. Monggo, Dr. Lukiasari. Mandul. Terima kasih Dr. Bambang atas pertanyaannya. Sangat sulit bagi saya untuk menjawabnya. Tetapi ada pemikiran saya bahwa kenapa di sel ganglion retina ini disebabkan pada sel ganglion retina ini banyak terdapat mitokondria sebagai penghasil energi. Jadi proses-proses yang di mitokondria ini lah yang mendasari terjadinya toksisitas. Dan sel ganglion retina itu banyak mengandung mitokondria. Nah, untuk itu kenapa sering terjadi di sel ganglion retina? Mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Penjelasannya masuk akal, mungkin saja terjadi karena memang salah satu efek samping dari pemberian etambutol juga menyebabkan hepatotoksik. Kita tahu di sel hepar itu juga mitokondrianya banyak. Mungkin saja. Dan itu bisa menjadi concern penelitiannya Dr. Lukiasari untuk ke depan. Ya. Untuk melanjutkan penelitian ini sehingga kemudian tidak berhenti sampai di sini. Gitu ya. Sehingga kalau ada pemberian etambutol, kemungkinan kerusakan sel-sel yang lain selain sel ganglion retina yang sudah diketahui itu bisa dicegah. Saya kira itu saya puas dengan jawaban dari Prof. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Ini yang terakhir dari saya. Jadi pertama selamat pada Dr. Lukiasari yang hari ini alhamdulillah setelah lulus jadi doktor ya. Dan saya ini nyambung dengan apa yang disampaikan Dr. Darsono tadi ya. Jadi memang sepertinya di lapangan itu tidak kelihatan dampaknya lah. Kita dengan penelitian ini. Mungkin karena memang tidak pernah diteliti tentang matanya ya. Jadi tidak ditanya keluarnya dan sebagainya. Tapi pengalaman saya di lapangan itu pada saya jadi dokter umum itu kan di puskesmas itu banyak menangani pasien-pasien dengan TB. Tapi biasanya itu orang-orang yang menggunakan etambutol itu kok itu justru yang telinganya menurun, yang di lapangan itu pendengaran menurun dan sebagainya. Mungkin juga apakah memang juga merusak saraf-saraf telinga itu kira-kira, karena ini tadi kan ada neuropati di situ atau maupun neurotoksik di saraf-saraf, apakah juga merusak telinga juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau sudah terjadi gangguan yang irreversible pada ganglion sel retina itu dari dokter spesialis mata ini mau diapakan, terapi apa maksudnya? Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Dr. Sutoyo, dokter spesialis urologi konsultan, selaku yang saat ini masih menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Terima kasih atas waktunya untuk memimpin sidang ini dan memberikan pertanyaan kepada saya, sebuah pertanyaan yang sangat berharga, bahwa bagaimana, apakah etambutol ini juga berpengaruh pada telinga? Ini saya belum
mengeksplor sampai sejauh mana pengaruhnya ke telinga, tetapi kalau dilihat dari penderita-penderita TB yang menderita sakit telinga ini kemungkinan disebabkan oleh adanya efek samping dari obat TB yang lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk puskesmas selaku layanan primer tentunya sering mendapat pasien-pasien dengan TB kasus baru. Artinya TB yang baru pertama kali berobat, sehingga manajemen terapi yang dipakai biasanya memang kombinasi obat, yaitu 2 bulan dengan rifampicin, INH, pirasinamid, dan etambutol. Dan efek samping yang ditimbulkan dari rifampicin adalah saya ini agak lupa ini ya. Entah rifampicin atau INH inilah yang menyebabkan adanya gangguan pada saraf telinga. Jadi bukan pada etambutolnya. Kemudian terapi apa yang harus kita lakukan bila kita temukan pasien-pasien dengan neuritis optik toksik oleh karena etambutol ini? Yang pertama adalah segera hentikan pemakaian etambutol. Itu pun kalau memungkinkan. Kemudian yang kedua, apabila tidak memungkinkan, maka tambahkan dengan terapi pendamping dengan monitoring yang ketat bagaimana efek sampingnya. Kemudian yang ketiga, ada kemungkinan bahwa sebaiknya kita beralih kepada second line terapi. Ada beberapa second line terapi yang cukup aman bagi penderita tersebut. Mungkin itu Prof yang bisa saya sampaikan. Nah, maksudnya setelah rusak diapakan? Ganglion sel retina yang rusak itu diapain? Kalau ganglion yang sudah rusak, menurut teori sih memang ini kan badan sel, jadi tidak bisa diperbaiki lagi. Tapi sekarang ini mulai berkembang teori-teori neuroplastisitas yang katanya bisa memperbaiki sel-sel yang mengalami apoptosis sehingga viable kembali. Ini yang mungkin perlu kita gali lagi sejauh mana teori-teori neuroplastisitas ini bisa memperbaiki apa yang terjadi pada keadaan-keadaan apoptosis ataupun bahkan nekrosis sekalipun. Seperti itu, Prof. Ya. Makasih jawabannya. Terima kasih. Saya puas dengan jawabannya. Kita teruskan dengan para undangan akademik ya. Ada 2 ini. Yang pertama Dr. Titi Irnawati, dokter spesialis mata. Silakan. Dr. Titi ada? Ya, Prof. Ya, silakan. Terima kasih Prof. Sutoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Dr. Luki Syari, ini sahabat saya, teman saya satu angkatan waktu masuk bagian mata, atas perjuangannya untuk menyelesaikan disertasi S3 ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Pertanyaan-pertanyaan sudah banyak, mungkin hanya satu pertanyaan untuk Dr. Luki Syari. Dalam suatu disertasi yang baik ini tentunya akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Nah, seperti dalam disertasi Dr. Luki Syari, maka yang cukup menggelitik bagi saya adalah tanpa adanya kerusakan dinding sel yang ditandai dengan peningkatan MDA. Nah, dari hasil penemuan tersebut, kira-kira apa yang bisa disarankan oleh Dr. Luki Syari untuk penelitian-penelitian selanjutnya? Demikian Dr. Luki. Ya, silakan. Terima kasih Dr. Titi Irnawati, spesialis mata. Beliau memang teman saya satu angkatan dan sekarang bertugas di Rumah Sakit PHC Surabaya dan sebagai dosen tamu di Fakultas Kedokteran Widya Mandala ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini dikatakan adanya, saya ini kurang paham ya, adanya kerusakan dinding sel atau MDA. Maksudnya seperti itu? Mohon penjelasan ulang. Pertanyaannya bisa diulang? Itu kan ada peningkatan MDA, Dr. Luki. Oh, okay. Nah,
kira-kira dari hasil penemuan tersebut, karena yang kita lihat bahwa yang